Bulan April identik dengan kelahiran pahlawan emansipasi wanita Indonesia. Merupakan bulan lahirnya Raden Adjeng Kartini. Tepatnya pada tanggal 21 April yang kita peringati sebagai Hari Kartini. Kita melihat Ibu Raden Adjeng Kartini memiliki 4P dalam etiket, yaitu poise, polish, posture, and presence. Di mana keempat hal ini seyogianya kita miliki, mencerminkan kepribadian beliau yang luhur, yang kita tahu terus beliau asah, yang terlahir dari pemikiran-pemikirannya, cara beliau menyampaikan perjuangannya, hingga keseharian beliau yang sangat menginspirasi kita, terutama perempuan Indonesia. Halo, semoga teman-teman sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk persona beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial, and bring out the greatest self in you. Di video kali ini kita berbincang tentang keanggunan dan teladan Raden Adjeng Kartini yang sangat menginspirasi perempuan Indonesia. Bulan April identik dengan kelahiran pahlawan emansipasi wanita Indonesia. Merupakan bulan lahirnya Raden Adjeng Kartini. Tepatnya pada tanggal 21 April yang kita peringati sebagai Hari Kartini. Beliau adalah salah satu pahlawan wanita Indonesia yang saya kagumi. Dari apa yang beliau perjuangkan, lebih dari itu, saya mengagumi pembawaan dan penampilan beliau yang secara keseluruhan seperti selalu secara alami tertata keanggunannya. Raden Adjeng Kartini sangat poised, tenang, siap, terpoles dalam pemikiran, tutur katanya, gesturnya, posturnya. Sangat anggun pembawaan dirinya yang tegap baik saat berdiri maupun duduk. Dan presence-nya, kehadiran beliau terasakan bagi siapapun yang tengah berinteraksi dengannya. Eye contact-nya, attentiveness-nya, perhatiannya pada lawan bicaranya. Beliau sangat demure and mindful, well-mannered, rendah hati dan penuh sopan santun. Kita melihat Ibu Raden Adjeng Kartini memiliki 4P dalam etiket, yaitu poise, polish, posture, and presence. Di mana keempat hal ini seyogianya kita miliki. Ini semua menyiratkan tata krama beliau yang inggil. Ya, memang beliau terlahir dari keluarga priayi atau bangsawan Jawa, seorang aristokrat, mencerminkan kepribadian beliau yang luhur, yang kita tahu terus beliau asah, yang terlahir dari pemikiran-pemikirannya, cara beliau menyampaikan perjuangannya, hingga keseharian beliau yang sangat menginspirasi kita, terutama perempuan Indonesia. Nah, keteladanan sikap manner Raden Adjeng Kartini apa saja yang patut kita ambil? Antara lain dari sejarah yang saya baca dan dari film yang diperankan oleh Dian Sastro yang kita lihat, yang beliau refleksikan adalah merupakan traits of elegant women, ciri-ciri perempuan elegan. Berikut adalah 10 ciri perempuan elegan, keanggunan yang dapat kita teladani, yang dapat kita maknai untuk kita tiru dan lakukan dalam keseharian kita. Mari kita lihat satu persatu. 1. Berwawasan luas. Seorang yang anggun adalah seorang yang berisi. Kecerdasan seseorang dapat mengelevasi keanggunannya. Kartini gemar membaca buku, majalah, koran dari dalam maupun luar negeri.
Dari sinilah terasah pula wawasan dan bahasanya. Dan beliau menuliskannya dalam catatan harian maupun surat-suratnya kepada sahabatnya di Belanda yang kita kenal berisi pemikiran dan aspirasinya tentang pendidikan, emansipasi perempuan, dan kondisi sosial di negara kita saat itu. 2. Patuh kepada orang tua. Kita tahu Kartini sangat patuh kepada orang tuanya, walaupun pandangannya sangat berbeda. Kepatuhan di sini dapat kita artikan sebagai respect. Dengan menghargai dan menghormati kepada orang tua, untuk itu kita juga dapat menghargai dan menghormati orang lain. Relevansinya untuk saat ini dan sepanjang kita berkehidupan sosial adalah kepekaan dan kepedulian terhadap tata krama dan unggah-ungguh. Ini orang lain pun akan menaruh respek kepada kita. 3. Pantang menyerah. Pentingnya kita mempunyai drive, kemauan untuk bangun dan tidak menjadi kaum rebahan, memiliki dorongan untuk maju. Sebab kemajuan kita, apa yang kita tuai tentunya dari perjuangan kita sendiri. Gak ada kata mentok. Duh, aku udah mentok nih. Setiap hari kita tidak boleh menyerah. Bila kita ingin mewujudkan mimpi kita, cita-cita kita. Seorang yang elegan juga adalah seorang yang mampu mengorganisasikan waktu dan harinya, mengisi harinya dan tidak menunda-nunda. 4. Berani. Berani di sini merupakan bentuk sikap keberanian untuk melewati berbagai rintangan dan masalah. Berani belajar dan melakukan hal-hal baru. Berani mengungkapkan pendapat dan gagasan. Relevansinya di dunia kerja sangat signifikan untuk kamu didengar, yang akan membuatmu disegani, diketahui kemampuanmu, yang kedepannya tentu bermanfaat bagi karir maupun usahamu. 5. Beliau adalah seorang yang mandiri. Seorang yang mandiri bukan seorang yang antisosial, yang apa-apa sendiri. Mandiri juga berarti tahu dan memahami kebutuhanmu untuk bisa melengkapi diri sebagai amunisimu. Pendidikan atau ilmu adalah salah satu hal yang penting, kunci utama untuk kemajuan kita yang membuat kita juga mampu dan bertanggung jawab, menjaga janji dan komitmen, mampu membuat keputusan dan menyelesaikan masalah tanpa bergantung ke orang lain, punya inisiatif dan menjaga integritas diri dan beretika dalam bertindak. 6. Rendah hati. Kesederhanaan dan rendah hati adalah sikap yang sangat teladan. Mannerful and mindful. Sebagai seorang yang rendah hati, Ibu Raden Ajeng Kartini mampu menghargai orang lain, terbuka terhadap masukan dan opini, mengakui kesalahan, tidak ragu meminta maaf dan selalu mensyukuri atas apa yang dimiliki. Tidak FOMO, fear of missing out, pada apa yang dilakukan atau dipunyai tetangga dan tidak sombong maupun menyombongkan hal-hal yang melekat dengan dirinya, kepinterannya, titelnya atau jabatannya, barang yang dipunyainya. Berjiwa sosial tinggi. Berjiwa sosial yakni memiliki kepedulian terhadap lingkungan, melakukan kepeduliannya berkelanjutan. Jiwa sosial tidak selalu identik dengan memiliki uang terlebih dahulu baru melakukan bantuannya. Kita bisa berbagi dan melakukannya dengan sumbang pikiran kita, waktu kita, pendampingan kita pada berbagai hal, baik kemanusiaan, kesehatan, maupun lingkungan. Banyak yang dapat kita lakukan dan melakukannya dengan tulus, bukan untuk pencitraan. Religius. Kartini dikenal memiliki pemikiran yang terbuka tentang agama. Beliau percaya dengan agama seharusnya menguatkan persatuan. Pergaulan Kartini yang luas membuatnya juga terkesan pada ajaran agama lain. Ini menunjukkan pemikiran beliau yang terbuka dan toleransi. 9. Mencintai bangsa dan negaranya. Hal ini sudah pasti terlihat dari perjuangannya untuk perempuan Indonesia.
untuk bangsanya, untuk kesetaraan hak perempuan dalam peningkatan pendidikan yang pada akhirnya juga membuka jalan bagi kemajuan Indonesia. Kita juga bisa melakukan banyak hal sebagai bentuk kecintaan kita pada bangsa dan negara. Contoh, bangga memakai produk lokal yang berasal dari kearifan lokal, dibuat penduduk lokal, memakainya tidak hanya di peringatan hari-hari nasional saja, namun saat kita keluar negeri misalnya. Pada saat keluar negeri baik untuk tugas pekerjaan maupun untuk konten pribadi, kita bisa memakai tenun sebagai scarf. Fotomu yang viral akan menginspirasi banyak orang. Juga saat di sananya, pasti orang melihat keunikan tenun, batik, ikat, songket, dan semua wastra Indonesia yang kita bangga memakainya. Tidak hanya produk, namun kita juga bisa storytelling, bercerita tentang Indonesia. Saat kita menularkan ke banyak orang, inilah kita telah mencintai bangsa dan negara kita. Ke-10, inspiratif. Raden Ajeng Kartini cerdas dan inspiratif. Perhatiannya pada detail sangat mumpuni. Perjuangannya menginspirasi perempuan Indonesia untuk maju dan berkembang. Keanggunan seseorang akan terpancar pada caranya menginspirasi. Ia tidak segan berbagi hal yang diketahuinya, pengalamannya, ilmunya, melalui sikap dan gesturnya, kesehariannya. Dalam berbagi hal, melakukannya dengan sengaja dan tulus, bukan untuk agar dilihat orang lain. Dalam etiket, seorang yang menginspirasi berarti ia menekankan pada kekuatan kebaikan, kindness, memiliki empati, menaruh rasa hormat dalam membangun hubungan yang kuat dengan yang lain yang memberikan dampak positif. Hal ini semua dilakukan melampaui batas, bukan untuk sekedar menumbuhkan hubungan dan pemahaman yang sungguh-sungguh dan tulus, namun berkesinambungan. Selain kegigihan dan perjuangan Raden Ajeng Kartini yang dapat kita teladani, bukan saja dalam emansipasi perempuan, yang tentu kita patut berterima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya pada beliau. Karena beliaulah kini perempuan Indonesia bisa bersekolah tinggi, menuntut ilmu setinggi-tingginya, bekerja dan memperoleh jabatan yang pada zaman beliau tidak mungkin dilakukan atau ada batasan. Inspirasi beliau juga dalam berbusana. Dalam memperingati Hari Kartini, ini lekat dengan perayaan perempuan memakai kebaya. Buat saya, ini juga merupakan inspirasi keanggunan. Lihat saja, kini kebaya telah mengalami evolusi kreatif. Dengan adanya perempuan berkebaya atau hari Selasa berkebaya, bahkan berkebaya di tempat kerja. Ini untuk menumbuhkan kecintaan terhadap busana tradisional, khususnya kebaya dan berkain, dengan wastra sebagai bawahannya, dan ada yang lengkap berkonde loh. Keanggunan dalam berkebaya ini baiknya juga sudah menular ke generasi muda. Senang sekali melihat perempuan muda Indonesia bergaya dengan inspirasi busana tradisional. Beberapa content creator muda, tidak hanya perempuan, bahkan prianya juga, banyak yang membagikan gaya berbusana kesehariannya dengan memakai kain dan atasannya. Dan untuk yang pria, tentunya yang memakai pakem Jawa adalah dengan memakai beskap. Mengingat pahlawan perempuan Indonesia, Raden Ajeng Kartini, ini sangat lekat dengan perayaan Hari Kartini yang memunculkan istilah kebaya Kartini yang terinspirasi dari kebaya yang ia kenakan sehari-hari. Modelnya adalah kebaya pendek maupun panjang dengan kerah lipat vertikal. Kebayanya agak longgar, tidak ketat, seperti yang saya kenakan hari ini. Ini dari motif jemputan yang biasanya dikenakan saat siraman pra-akad nikah ataupun 7 bulanan.
Yang dikenakan Kartini umumnya kebaya polosan. Memiliki keanggunan termasuk berbusana yang apik, cantik, sesuai khasanahnya yang menyiratkan karisma, berbicara dengan fasih, bahasa yang baik serta tutur kata yang tertata. Self-love, mencintai diri dengan kerapiannya merawat diri, berdandan dan mencerdaskan diri dengan terus belajar. Keteladanan lainnya berbicara dari hati, ketulusannya, kekuatan gaya komunikasinya, kekuatannya menyelami dan menyesuaikan pesannya pada lawan bicaranya, pada orang tuanya, saudara-saudaranya, dan sahabatnya, bahkan pada kerabatnya yang lain. Dalam keanggunan, kita menjaga keteraturan dan kedisiplinan. Selamat merayakan Hari Kartini. Semoga keteladanan Kartini terus membuat kita mawas diri dan terus berusaha lebih baik untukmu, untuk keluargamu, dan bangsamu. Semoga video ini bermanfaat. Mau tetap terupdate? Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.